Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah kegelapan menuju zaman keislaman yang penuh dengan kecerahan. Tak lupa juga bagi para sahabat-sahabat Nabi dan para pejuang-pejuang Islam yang telah memperjuangkan Islam dari zaman Nabi Muhammad hingga zaman sekarang yang diteruskan oleh generasi-generasi kita yang akan memperjuangkan Islam sampai akhir hayat nanti. Izinkan saya Akbar Maulana untuk menyampaikan ceramah singkat berjudul Kewajiban Berdakwah bagi Umat Muslim. Dalam agama Islam terdapat tugas berdakwah yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim, setiap pribadi maupun kelompok. Dalam hal ini, setiap pribadi muslim yang telah balik atau berakal, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dakwah, dan setiap individu dari umat Islam dianggap sebagai penyambung tugas Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah. Dalam hal ini, berdakwah adalah tugas yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Allah, sehingga dengan dakwah tersebut Allah menyematkan predikat khairu umat. Khairu umat ini adalah artinya sebaik-baik umat. Umat yang diberi predikat seperti ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apapun profesi dan pekerjaan seorang muslim, tugas dakwah tidak dapat diabaikan dan tidak dapat dilalaikan ataupun dikurangi bobot kewajibannya. Dalam hal ini, kita harus menyampaikan dakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa dakwah adalah jalan hidup seorang mukmin yang senantiasa mewarnai setiap perilaku dan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah umat Islam sepakat bahwa dakwah adalah amalan yang disiarkan dan termasuk kategori fardu kifayah? Fardu kifayah tersendiri tidak boleh dikategorikan, diabaikan, diajukan, dan dikurangi bobot kewajibannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Hal ini disebabkan terdapat sedemikian rupa banyaknya perintah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah untuk berdakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu yang paling populer bagi kita adalah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, diperintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Dalam Quran Surat Al-Imran 104 ini, dakwah bertujuan untuk tersebarnya kebenaran pada umat manusia, khususnya kaum muslimin, agar senantiasa memperbaiki kualitas hidupnya, agar para hamba Allah semakin giat beribadah kepada Sang Khalik. Lalu mereka membela Islam, mendakwahkan Islam semampunya, sehingga dengan usaha mereka, setelah rahmat Allah manusia turun dan masuk ke dalam jiwa-jiwa manusia, dengan izin Allah manusia masuk Islam dengan berbondong-bondong. Maka alangkah bahayanya kalau dakwah itu sampai tidak berjalan atau mogok total tanpa adanya yang menjalankan dakwah tersebut. Sebab pada saat itu, jika dakwah mogok total, akan ada azab dari Allah yang turun langsung ke bumi menimpa semua manusia, dan itu pun sangat fatal bagi kita yang hamba Allah. Dalam hal ini ada sebuah hadis dari sabda Rasulullah yang mengatakan, sebaik-baik manusia adalah orang di zamanku dan kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Dalam hal ini, sebaik-baik manusia adalah orang yang berdakwah dari zaman Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi seperti orang-orang terdahulu yang sudah berdakwah diikuti oleh generasi kita agar masuk dalam predikat sebaik-baik umat tadi, seperti itulah. Dan dalam hal ini, apakah dakwah hanya untuk umat muslim saja? Tidak. Dakwah
bisa dibawakan untuk seluruh orang atau kalangan, dan hal ini menunjukkan bahwa sudah saatnya bagi para dai Islam untuk mengetahui bahwa mereka tidak dituntut untuk mengislamkan orang-orang yang selain beragama Islam. Maka mereka tidak berhak mengklaim bahwa selain orang Islam akan masuk neraka, karena kunci-kunci surga bukanlah di tangan mereka. Sikap seperti itu merupakan pelanggaran keras. Dari sini wewenang Allah tidak berkata seperti itu. Dengan yang dituntut dari para dai setelah Al-Quran mengatakan, "Wahai orang-orang beriman, diri kalian adalah tanggung jawab kalian. Orang yang tersesat pun tidak akan membahayakan kalian ketika kalian mendapatkan petunjuk." Quran Surat Al-Maidah ayat 105. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 105 ini menjelaskan, menjadi saksi atas manusia-manusia. Para dai hanya bertugas memperkenalkan Islam kepada mereka, kemudian menyerahkan segala kepada mereka. Urusan kontroversi agama tidak hanya menyangkut iman dan teori. Hal ini juga menyangkut hubungan sosial dan konsekuensi-konsekuensi selanjutnya. Hidayah hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari seorang rasul. Dalam hal ini, pluralisme tidak semata-mata menunjukkan kepada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif dalam kenyataan kemajemukan tersebut. Dakwah bisa diawali dengan kebaikan-kebaikan kecil, karena misi dakwah adalah membawa pengaruh baik di kehidupan sehari-hari sesuai tuntunan syar'i. Mengajak tetangga untuk bersolat pun sudah termasuk berdakwah dengan kecil. Hal kecil ini yang akan merubah setiap orang yang akan ada di masa depan, dan menjadi pahala jariah jika orang itu lalu melanjutkan untuk berbaikan kepada yang kita arahkan. Dalam hal ini, hanya dengan hal sekecil itu kita bisa mendapatkan dakwah yang bisa beramal untuk kita sampai akhir hayat nanti. Dalam hal ini, pengalaman akan diberi pahala yang dapat berlipat ganda, sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia memperoleh pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia memperoleh dosa dan juga dosa orang yang mengikuti, tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa dari mereka. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena itu saya mohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahu muwaffiq illa wa min thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.